Halo teman-teman Storynema, udah boker. Seperti biasa buat kalian yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Buat para balsemer setia Storynema yang udah ngikut Nema sama Caseto pindahan ke sini, wah, thanks banget ya men, permen. Pengen nyium. Oke, alur film kali ini Nema bakal dongengin film dorama Jepang yang berjudul Prison School, versi serialnya nih. Karena ada banyak episode, Nema mau ngerangkum jadi beberapa part nih biar nggak kepanjangan. Dan kali ini dimulai dengan part pertama. Ya iyalah, masa baru mulai udah part terakhir aja. Karena nih alur pasti isinya spoiler semua, jadi langsung tonton aja deh ya, daripada boros ludah. So gimana, udah siapin balsem? Oke lah, percuma nyerocos kalau kalian gak paham. Tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Diceritakan ada sebuah sekolah swasta yang bernama Hachimitsu. Sekolah ini dulunya adalah sekolah khusus cewek. Tapi di tahun ini kepala sekolahnya ganti dan ngasih peraturan baru yang ngebolehin cowok bisa masuk sekolah Hachimitsu ini. Nah, yang bikin Nema tercengang bukan kepalang adalah perbandingan antara cowok dan ceweknya itu loh, nggak masuk akal. Maklum lah, dulunya kan bekas sekolah khusus cewek. Jadi wajar lah kalau perbandingan antara cowok dan ceweknya itu 1:200. Menang banyak tuh para balsemers. Nah, di sini kita diperkenalkan dengan 5 cowok kampret yang paling beruntung di dunia. Gimana nggak beruntung coba? Tiap hari yang tersuguhkan di mata mereka adalah rok gemes dan kental manis yang terurai di mana-mana. Dan kelima kampret itu adalah Gakuto, Shingo, Andre, Ju, dan Akiyoshi. Kelima kampret ini semuanya masih jomblo, introvert, dan yang ada di otak mereka cuman perlendiran doang. Kelihatan sih dari tampang mereka. Karena mereka ini siswa baru dan belum punya satupun kenalan cewek, Kiyoshi berinisiatif buat kenalan sama 2 dedek gemes yang ada di kantin. Setelah membulatkan tekad untuk kenalan, Kiyoshi pun nyamperin mereka. Belum sempet ngomong apa-apa, ada senior yang datang dan ngajak pergi para dedek gemes. Dan misi pun gagal. Nggak lama, temen-temennya nyamperin Kiyoshi. Gakuto ngomong ke Kiyoshi kalau nggak usah fokus buat nyari pasangan, cukup fokus aja sama rok mini dan kental manis yang berhamburan di sekolah. Bisa aja nih bantalan kentut. Nah, pas di luar kantin, kedua dedek gemes tadi nanya ke seniornya, emang kenapa kok nggak boleh kenal sama cowok tadi? Seniornya ngejelasin kalau kemarin ada selebaran OSIS yang tertulis kalau kalian masih pengen selamat, jangan sampai berhubungan dengan siswa cowok karena kalian diawasi oleh para gagak-gagak itu. Nah lo, mencurigakan. Saat pelajaran dimulai, Kiyoshi nggak sengaja ngejatuhin penghapusnya. Alhasil, kurang ajar. Melotot dalam lipatan. Setelah terambil, tiba-tiba ada cewek yang nggak sengaja ngelihat dan menyebut nama karakter yang ada di penghapus milik Kiyoshi. Kiyoshi pun terkejut karena dedek gemes paling cetar membahana di kelasnya itu ngajak ngomong. Dan cewek itu bernama Chiyo. Setelah pelajaran kelar, Chiyo ngedeketin Kiyoshi terus nanya apa Kiyoshi suka sama olahraga sumo. Dengan penuh hasrat, Kiyoshi langsung ngejawab, dan mereka berdua langsung larut ngobrolin tentang sumo. Chiyo juga sempat ngajak Kiyoshi buat nobar pertandingan sumo antar pelajar. Otak belum sempat mikir, Kiyoshi udah langsung menerima ajakan dari dedek gemes Chiyo men. Nema terharu nih, soalnya sejak dilahirkan dia udah nantiin bisa kencan sama manusia betina. Caseto kapan ya? Oke lanjut. Pas Kiyoshi balik ke asrama, Gakuto langsung ngajak Kiyoshi untuk bergabung dalam sebuah misi rahasia, yaitu mengintip kamar ganti para dedek gemes. Mereka semua pun senang sekali dan penuh dengan semangat. Tanpa pikir panjang, Kiyoshi langsung nerima ajakan Gakuto untuk segera menjalankan misi rahasia itu.
Dengan pakaian hitam yang bikin mual orang yang nonton, Gakuto bilang kalau cewek yang unyu-unyu ada di kelas 11. Ngedenger itu, Kiyoshi langsung terperangah. Kan dia dan Chiyo berada di kelas 11. Kiyoshi yang pengen ngurungin niatnya buat ngintip nggak sempet berkata-kata men. Soalnya Gakuto tiba-tiba aja langsung ngucapin semboyan. Akhirnya Kiyoshi ikut juga tuh. Dan misi rahasia pun langsung dilaksanakan di atap gedung. Melihat situasi, kondisi, toleransi, pandangan, dan jangkauan atau yang disingkat jokesnya ketuaan ya. Pokoknya keadaan yang sangat gak mendukung. Kiyoshi ngerasa lega karena body mulus milik Chiyo gak jadi dilihat sama teman-temannya yang piktor. Gakuto yang IQ-nya 7, loh kok kayak nama channel sebelah ya, punya ide buat ngerekam body para dedek gemes yang legit-legit gurih itu pakai video call. Otak Omes kok ada aja ya akalnya. Di sini, Kiyoshi yang menjalankan aksi itu mengikat handphone dengan tali terus nurunin tuh handphone tepat di depan jendela kamar ganti para wadon. Dan handphone itu udah terhubung sama handphone punya Gakuto melalui video call. Tapi, pas Gakuto bilang kalau yang diikat itu adalah handphonenya Kiyoshi, otomatis Kiyoshi kaget dan gak sengaja ngelepas talinya. Yang tentu aja membuat handphonenya malah jatuh ke dalam kamar ganti cewek. Ya mau gak mau, Kiyoshi harus ngambil handphonenya deh. Dengan penuh kepiawaian, Kiyoshi mulai menyelinap masuk buat ngambil handphonenya. Pas udah sukses dapetin handphonenya, Gakuto tiba-tiba nyuruh Kiyoshi noleh ke belakang. Eng. Nah lo, serem-serem sedep. Alhasil, Kiyoshi pun mulai keringet dingin karena takut ketahuan kalau sedang ngintip. Untunglah, keberuntungan masih berada di pihak Kiyoshi. Soalnya, Chiyo lupa nggak pakai lensa mata. Chiyo malah ngira kalau Kiyoshi ini salah satu cewek yang juga mau mandi. Terus, Chiyo nyuruh Kiyoshi untuk segera ngelepas semua kain di tubuhnya lalu mandi bersama. Seketika, komplotan Kiyoshi yang kabur tadi langsung terhenti gara-gara ngelihat pemandangan duniawi dari body mulus Dek Chiyo yang direkam sama Kiyoshi. Karena nggak pengen ketahuan, Kiyoshi pun mulai ngelepas buntelan kainnya sambil disaksikan komplotannya. Ngelihat itu, mereka langsung semangat tuh ngikutin jejak Kiyoshi yang berhasil menemukan surganya dunia. Mereka langsung ngelepas baju mereka, lalu siap-siap cabut ke kamar ganti cewek. Tapi terjadi hal yang sangat memilukan men. Di atap sekolah terlihat banyak sekali gagak dengan mata yang merah menyala. Tanpa basa-basi, gagak-gagak itu langsung nyerang mereka. Dan di depan mereka telah berdiri dua cewek dengan tonjolan misterius sedang mengawasi kelakuan bejat mereka. Waduh, apes yang bikin dengkul lemes nih men. Geser ke kamar mandi, tiba-tiba temen Chiyo yang asli datang. Ngelihat itu, Chiyo langsung nyeletuk. Terus siapa orang yang udah dia ajak mandi bareng tadi? Untungnya ada siswi yang berlari buat ngasih tahu kalau ada siswa kupret yang sedang ngintipin mereka. Otomatis dan Kiyoshi pun selamat dari tragedi tali kotang Dede Jepang. Mucur. Scene melompat ke aula. Terlihat mereka berempat sedang disiksa sama cewek pabrik kental manis yang memergoki mereka. Dan dedek kental manis ini nanyain di mana cowok yang satunya lagi. Gakuto yang lagi disiksa tapi nikmat bilang kalau yang ngintip cuma 4 orang doang. Tapi di luar aula, Kiyoshi yang lagi nonton teman-temannya yang sedang disiksa abis-abisan tiba-tiba didatengin sama seorang ciwi yang membawa buku panduan resmi OSIS klandestin. Dede gemes ini ngejelasin nama-nama penting dari anggota OSIS klandestin. Ada Hana Midorikawa sebagai sekretaris OSIS, Miko Shiraki sebagai wakil ketua OSIS, dan dia juga ngejelasin kalau segala tindakan yang gak senonoh akan dihukum dengan tegas. Ya bisa dibilang kalau mereka itu adalah polwannya sekolah ini. Terus Kiyoshi nanya, siapa dong ketua OSISnya? Dan si dedek gemes ini bilang kalau ketua OSIS di sini dikenal dengan sebutan Mari, si pengundang gagak. Yang gak lain dan gak bukan adalah Adia sendiri. Ngedenger itu, Kiyoshi langsung shock dan
Keesokan harinya, kelima kutu kupret haus kasih sayang ini memakai pakaian layaknya narapidana dan diarak keliling sekolah. Mampus. Sampai akhirnya mereka dibawa menuju ke sebuah tempat yang disebut Prison School. Di sana, Mari menjelaskan kalau mereka berlima akan dipenjara selama 1 bulan penuh dan yang berkuasa di dalam penjara hanyalah anggota OSIS klandestin. Tapi jika ada yang mencoba untuk kabur, maka hukuman mereka akan ditambah 1 bulan lagi. Shingo mencoba untuk mengelak dengan mengatakan kalau dia hanya terpukau kalau pas ngelihat cewek yang lagi mandi. Tapi tetap aja yang berkuasa adalah OSIS klandestin. Mereka nggak dapat berkutik tuh men, dan harus menjalani hukuman di penjara sekolah selama 1 bulan penuh. Lagian alasan macam apa kayak gitu, terpukau sama cewek yang lagi mandi. Nema banget tuh. Hari pertama di penjara sekolah, mereka diperlakukan layaknya seonggok budak oleh wakil ketua yaitu Meiko. Meiko adalah wakil ketua yang ganas. Akibat keganasan dari Meiko, mereka semua pun mendapat hukuman satu persatu karena ngebantah. Dimulai dari Gakuto yang nolak disuruh bikin barikade. Alhasil, enak tenan kalau diinjak sama dedek Meiko. Lanjut Shingo yang minum sebelum waktunya istirahat. Dia juga dihajar sama Meiko. Dan Ju yang gak mau disuruh Meiko ngebuka tudung kepalanya. Gakuto sempat ngejelasin jika Jo punya trauma kalau wajahnya ditunjukin ke orang lain. Diam-diam Jo malah ngomong, "Bitch." Bisa dipastikan, Jo pun mendapatkan cambuk-cambuk cinta dari Meiko. Ngelihat Jo tersakiti, Andre langsung menolong Jo yang sedang terjatuh. Dan Andre pun dapat bonus ludah dari dedek Meiko. Ya, akibat perbuatannya itu, Andre disuruh ngejilat sepatunya. Ya, dedek Meiko cantik sih, tapi tabiatnya itu loh, sangat menonjol. Lalu, adegan yang sangat mengharukan terjadi di sini. Hingga akhirnya, Kiyoshi berhasil menghentikan Meiko yang sedang marah-marah menggoda. Pas istirahat makan siang, Kiyoshi bicara ke Andre agar nggak usah berterima kasih kepadanya. Karena mereka semua adalah teman. Dan memang itulah adanya teman. Seketika, tangis Andre pun pecah men dengar ucapan dari Kiyoshi. Ternyata, tangisan itu adalah tangisan marah ke Kiyoshi. Andre kesel banget ke Kiyoshi soalnya gara-gara dia, Andre nggak jadi ngejat sepatu milik wakil ketua OSIS. Sontak, teman-teman Kiyoshi yang lain juga ikut-ikutan nggak terima ke dia karena udah ngehentiin siksaan dari pabrik kental manis Meiko. Soalnya, meskipun wakil ketua itu adalah manusia betina yang sangat ganas, sesungguhnya mereka sangat menikmati tetes demi tetes siksaan dari wakil ketua Meiko. Di sini, Kiyoshi merasa ada yang aneh dengan teman-temannya, hingga tiba di keesokan harinya saat Kiyoshi terjatuh dan mendapat hukuman dari Meiko. Kiyoshi pun akhirnya merasakan kenikmatannya hakiki dari wakil ketua Meiko. Shit, pemuda macam apa mereka ini? Bikin Cak Seta mopeng aja. Di sisi lain, Mari menyadari kalau mereka merasa keenakan kalau disiksa sama Meiko. Akhirnya, Mari nyuruh Hana buat nggantiin gumpalan daging Meiko. Selanjutnya, pas ditugasi buat nyari daun semanggi oleh Hana, mereka kelihatan sangat bergairah men. Soalnya, sekretaris Hana terlihat imut-imut menggoda dan lebih ceria daripada Meiko. Tapi, semua itu berubah saat mereka membuat kesalahan. Mereka kaget, ternyata cara menyiksa Hana nggak sama dengan wakil ketua. Lalu wakil ketua ngasih tahu mereka kalau Hana adalah atlet karate yang banyak meraih prestasi. Alhasil, karena momen pahit itulah mereka semua menyadari kalau siksaan dari wakil ketua lah yang sangat menggairahkan. Geser ke kantor kepala sekolah. Di sini, kepala sekolah meminta Mari untuk memberikan waktu senggang kepada kelima murid beringas itu. Karena di penjara asli pun masih ada waktu senggang untuk para napinya. Mari pun menyetujuinya karena kepala sekolah itu adalah buah paknya sendiri. Lalu, Mari memberikan waktu kebebasan selama 3 jam di hari Sabtu dan Minggu.
Ngedengar itu, Kyoshi dan teman-temannya pun gembira setelah mendapat kebebasan di hari Sabtu dan Minggu, walaupun cuma 3 jam saja. Selanjutnya, saat Kyoshi membuang sampah, dia ngelihat Chiyo yang sedang membersihkan penghapus. Dia pun manggil dan segera menemuinya dengan memanjat pohon. Ngapain coba? Chiyo bertanya kepada Kyoshi, apakah Kyoshi juga ikut-ikutan ngintip? Dengan ragu, Kyoshi ngejawab kalau dia nggak ikut ngintip, Kak. Kyoshi pun keinget janji nonton pertandingan sumo sama Chiyo. Lalu dia janji ke Chiyo kalau dia akan datang dan menonton pertandingan sumo bareng dedek Chiyo karena berhasil dapat remisi dari ketua. Ngedengar janji kecut Kyoshi, dedek imut Chiyo pun manggut-manggut diiringi senyuman yang bikin singkong mini kalian jadi tape. Lembek dong. Saat Kyoshi akan turun, di bawah udah ada Hana tuh. Kyoshi yang terlanjur takut ketahuan, semedi deh di atas pohon sampai Hana ntar udah cabut. Nggak taunya Hana sendirian di bawah pohon bukan nyariin Kyoshi, tapi dia pengen nuangin air mancur angetnya di bawah pohon. Shit. Kyoshi yang melihat hal itu langsung tertegun, terpana dan terbuai di atas pohon sampai tiba-tiba Maji kayo. Alhasil, Hana menjerit ketagihan. Dan nggak lama Meiko datang, langsung menanyakan apa yang sedang terjadi. Hana ngasih kode ke Kyoshi biar tidak memberitahukan apa yang udah terjadi. Dan karena terlanjur malu tapi enak, Hana langsung ngajak Meiko untuk pergi dari tempat itu. Iya betul, ngajak pipis bareng. Ngaco. Melihat hal itu, teman-temannya malah bangga tuh sama Kyoshi. Karena Kyoshi udah sukses bikin dedek Hana yang sadis itu jadi mewek. Dan mereka pun menjuluki Kyoshi sebagai pria yang gentleman. Pikiran macam apa ini? Di tempat lain, Mari yang kembali ke kantor kepala sekolah nggak sengaja melihat koleksi gambar edukasi Kama Sutra di komputer milik kepala sekolah. Gara-gara itu, Mari ngebatalin hari kebebasan para tahanan. Dan tentu aja, Kyoshi juga nggak bisa melawan keputusan Mari. 10 hari telah berlalu. Di sini ada yang berubah dari penjara sekolah. Porsi makan mereka sedikit ditambah, fasilitas belajar juga dapat, dan mulai bekerja saat pulang sekolah. Nah, kebetulan pas Kyoshi mau buang sampah, dia ketemu tuh sama Chiyo, terus dikasih surat. Apesnya, tuh surat nyangkut di ranting pohon. Lalu, Chiyo memperlihatkan sebuah tulisan yang berisikan kalau dia berjanji untuk bertemu di depan stasiun Kitaguchi tanggal 7 Mei, hari Sabtu. Tanpa ada yang menyadari, setiap hari Kyoshi nyempetin melubangi tembok dengan sebuah garpu biar ntar dia bisa kabur. Nah, pas lagi asik melubangi tembok, di belakang terlihat Gakuto lagi kena gamparan nikmat dari dedek Hana, men. Otomatis, Kyoshi segera menutupi lubang yang udah dibuat tadi dengan sebatang kayu. Ngerasa aman, dia berpamitan untuk pergi ke toilet. Tapi anehnya, Hana ngikutin Kyoshi sampai ke toilet, men. Ngapain coba? Di sana, Hana memaksa agar Kyoshi ngeluarin air mancur di depannya. Soalnya, Hana pengen ngebalas perbuatan Kyoshi sebelumnya. Ngelihat Kyoshi yang terlalu bertele-tele, Hana mulai melucuti celana Kyoshi dengan paksa. Kyoshi yang ngerasa tertindas, akhirnya dari tertindas jadi menindas nih kalau gini. Untung mulu nih kampret. Lagi-lagi, Meiko yang enak-enaknya emi ngedenger jeritan Hana. Pas nyampe toilet, Meiko terperanjat dengan keadaan Hana yang sudah lemas lunglai bergetar tak berdaya akibat serangan Kyoshi yang katanya mantap. Terus, Hana bilang ke Meiko kalau dirinya udah ternoda, kotor, najis, dan batal wudhu. Kyoshi yang berhasil kabur pergi ke tempat pembuangan sampah. Gak lama, Gakuto nyamperin Kyoshi sampai membawa kertas milik Chiyo yang nyangkut di ranting pohon sebelumnya. Gakuto sempat ngebaca surat milik Chiyo yang ngajakin Kyoshi kencan tanggal 7 Mei entar. Gak cuman itu, men. Gakuto juga udah nemuin lubang yang dibuat oleh Kyoshi. Terus, Gakuto bilang nih ke Kyoshi kalau part 1 kelar.
hancur emang nih spoiler. Buat para balsemers, tetap jaga kondisi dan pikiran ya men. Biar kalian selalu sehat kalau nonton story Nema, ya enggak? Ya walaupun dengar suara Nema bawaannya pingin kentut sih. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.